Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Teman-teman, selamat pagi ya nggak? Apa kabar? Udah mau arus balik ya nggak? Udah dong, lebaran kan sudah 2 hari yang lalu ya. Semoga teman-teman lancar, sehat-sehat. Nah, pagi ini gue mau ngasih tahu dulu. Pernah ada yang nanya di komen gue nih, Om, apa yang terjadi sih kalau kita tuh nunggak berbulan-bulan terus nggak bayar-bayar? Apa yang terjadi? Tentu saja teman-teman sudah pada tahu kan. Cuman ini akan gue detailin lagi, perjelas lagi apa yang akan terjadi dengan teman-teman dan tentu saja jaminan teman-teman kalau misalnya ada jaminan ya nggak. Nah, gue bikin gambar per gambar ya, jadi sedikit aja sih, jadi buat pengetahuan lagi ya nggak, biar teman-teman juga oh iya ya, jangan sampai kayak gini ya, ya seperti itu ya teman-teman. Jadi setiap gue kasih tahu tuh pasti ada pembelajarannya ya nggak. Oke, yang terjadi yang pertama adalah teman-teman kalau sudah berbulan-bulan, khususnya 3 kali berturut-turut nih, tidak membayar tunggakan, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak membayar tunggakan, maka kategori kredit teman-teman masuk dalam golongan macet. Nah, seperti ini ya. Seperti di gambar ini, gue lihat bahwa teman-teman dari lancar menjadi macet. Ya tentu saja hal itu implikasinya teman-teman sudah pada tahu kan, untuk ngajuin kredit susah, walaupun lunas juga tetap ditanya nanti kenapa macetnya dulu seperti apa. Terus ditanya juga penyelesaian seperti apa. Terus harus ada jangka waktu dari macet lunas kemudian lanjutkan lagi kalau memang butuh kredit lagi. Dan masih banyak lagi ya kalau sudah masuk dalam macet ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua aja, kalau sudah macet nggak mungkin kan udah macet Om, udah nggak juga, pasti kalau ada jaminan akan dilakukan eksekusi jaminan ya nggak. Nanti teknisnya memang agak panjang ya, ada unit khusus di bank itu yang ngurusin kredit bermasalah ya nggak. Tapi untuk sampai ke eksekusi jaminan memang panjang, karena apa, biasanya debitur dikasih kesempatan untuk cicil, walaupun dikasih waktu nggak lama, misalkan 6 bulan harus lunas ya, 5 bulan harus lunas ya, karena eksekusi itu adalah proses terakhir ya nggak. Apabila memang debitur sudah terlalu lama macetnya, terus tidak ada itikat baik juga ya, makanya ketika macet pun teman-teman harus tetap komunikasi dengan petugas yang menanganinya, mungkin bukan materinya, bukan analisnya lagi, tapi unit-unit khusus yang memang untuk menangani kredit-kredit bermasalah ya nggak masalah kan, memang lagi susah gimana dong ya nggak. Kalau bisa teman-teman jual sendiri di bawah tangan, jangan sampai eksekusi ya nggak. Jual aja bawah tangan, misalkan teman-teman jaminannya kreditnya cuma 300 juta, jaminannya 600, itu nggak ada salahnya teman-teman jual sendiri. Biasanya dikasih kesempatan sambil nyetor sedikit-sedikit, dikasih waktu sampai beberapa bulan, tergantung kebijakan petugas banknya yang mengurusi, dan tergantung seberapa teman-teman itu bisa dikomunikasikan, bisa dihubungi, bisa tetap kontak gitu. Kalau lost kontak udah pasti dipercepat itu proses eksekusinya. Tapi kalau masih ada hubungan, masih oke, masih ini, biasanya bang masih sedikit ya, masih dikit bisa nego lah, kasih saya waktu pak sebulan 2 bulan untuk jual gitu, nggak masalah ya. Oke, terus yang ketiga adalah jika ada kelebihan eksekusi maka dikembalikan lagi ke debitur. Iya betul teman-teman, jadi kalau misalkan saldo pokok teman-teman sisa kreditnya tinggal 100 juta, tiba-tiba eksekusi laku misalkan 150 juta, tetap itu 50 juta akan dikembalikan lagi ke teman-teman gitu ya. Jadi nggak serta-merta bank itu ngambil semuanya, enggak, lebihnya tetap dikembalikan teman-teman, jangan khawatir. Kan dulu kan ada yang bilang wah kita nggak dapat apa-apa, enggak juga teman-teman. Makanya jual sendiri oke, kalaupun eksekusi biasanya kalau ada lebih juga dikembalikan lagi teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, hak teman-teman tetap diberikan. Bank hanya mempunyai hak untuk lunasin kreditnya saja, seperti itu. Oke, jika nilai eksekusi tidak cukup dan ternyata debitur masih memiliki harta lain, maka bank mengajukan gugatan perdata untuk pelunasan. Jadi teman-teman kalau misalkan tiba-tiba jaminannya nggak cukup, tapi dirasa orang tersebut, nasabah macet tersebut masih memiliki harta lain, bank akan melakukan gugatan perdata. Bisa melakukan itu teman-teman ya. Jadi wah si Ardi ini nggak cukup nih jaminannya nih, ternyata dia punya rumah masih 5 kan, nah bank masih punya hak untuk ambil itu. Intinya gini, karena itu harus lunas seperti itu. Jadi kalau misalnya punya harta lain, bank bank bisa mengajukan gugatan perdata ya kan, untuk apa? Untuk pelunasan. Mana dong sisanya nih, kan jaminan lu nggak cukup nih, seperti itu. Oh kalau salah gua dong nilainya kelebihan, ya nggak juga ya teman-teman ya. Namanya hutang tetap harus dilunasin. Perkara penilaian jaminannya oleh mantrinya atau analisis dulu seperti apa, ya itu urusan yang berbeda. Tapi ketika memang nggak cukup nilai jaminannya untuk mengcover sisa kredit yang tertunggak, maka bank bisa mengajukan gugatan perdata kalau masih ada harta lain, kalau masih ada. Nah, dan terakhir, kalau misalkan nggak cukup juga dan teman-teman juga yang bermasalah tidak memiliki harta lain lagi, ya kan, aku merasa seperti itu, maka bank bisa melakukan hapus buku dan hapus tagih. Jadi
teman-teman sudah tidak dicantumkan lagi di bank, di neraca bank sebagai kredit macet, neraca banknya ya, bukan di Slik OJK, bukan. Dan teman-teman juga sudah tidak ditagih lagi. Tapi di Slik OJK sampai kapanpun teman-teman tetap tertera sebagai kredit macet sampai kapanpun juga. Itu implikasinya memang ke teman-teman, oke, saya nggak mau minjem kredit lagi pak, ya sudah, berarti teman-teman bakal macet terus dan bakal ditagih juga nanti di akhirat ya. Mana nih cicilan lu belum lunas di dunia gitu kan ya, jangan sampai kayak gitu teman-teman ya. Nah itu implikasinya sebenarnya sih ke teman-teman mungkin iya, tapi mungkin ke keluarga juga bisa kan. Gue pernah proses waktu di daerah, gak mau proses gak jadi, pergi lancar usahanya ada. Kenapa? Orang tuanya kredit macet, hapus tagih, hapus buku. Jadi ya macet sepanjang masa ya, kecuali dia ada itikat baik untuk lunasin. Ya itu sebenarnya balik lagi ya, karena kan jaminan sudah nggak cukup kan. Kredit masih tertunggang, masih ada, ya udah tinggal itikat baik ya, tinggal mau nggak ngelunasin, daripada nanti ketika sampai pintu surga teman-teman ditagihkan, ini saldo pokokmu misalkan seperti itu ya nggak, ya itu pilihan ya gak? Itu kalau udah hapus tagih itu benar-benar sudahlah gitu loh. Bank juga udah kayak udahlah, udah nggak punya apa-apa dia gitu loh, ya sudahlah gitu lah. Ya, tinggal berikat baik aja. Ya itu ya guys yang bisa saya sampaikan ya, apa yang terjadi kalau teman-teman menunggak berbulan-bulan ya, semoga tidak terjadi ya, amit-amit ya nggak, semoga ada penyelesaian bagi yang sudah menunggak, semoga cepat kejual jaminannya, semoga selesai semua segala urusan, dipermudah sehingga teman-teman kalau bisa tidak perlu berhutang lagi ya. Oke guys, itu ya yang bisa saya sampaikan ya, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya, thank you.